Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 94. Oke lah, gak usah banyak mengming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah simbol petir ketujuh muncul di tubuh dari seorang Mu Chen, kali ini petir dengan cepat mulai bergema di langit dan tubuh Mu Chen mulai berubah menjadi kilatan hitam. Tak lama, petir yang Mu Chen bentuk mulai bertabrakan dengan energi yang juga dibentuk oleh Jisuan. Akhirnya dar. Saat ini Mu Chen mulai bisa melihat jika retakan muncul dari serangan Jisuan itu. Hingga tak lama, petir-petir itu mulai benar-benar menembus segel tersebut. Hal ini membuat semua orang merasa heran karena Mu Chen mampu mengalahkan serangan seorang Jisuan yang sudah melewati tingkat ketiga. Kesengsaraan jiwa ilahi tak membiarkan Jisuan melakukan serangan yang baru. Mu Chen segera membentuk segel di ujung jarinya. Melihat tindakan dari seorang Mu Chen membuat Jisuan tidak akan pernah membiarkan Mu Chen melakukan semua ini. Dia berniat untuk mematahkan serangan dari Mu Chen hingga kekuatan dari Mu Chen itu akan melemah dan kemudian dia mampu memberikan serangan balasan dengan mudah. Tak butuh waktu yang lama, Mu Chen segera membuka segel di tangannya. Sinar cahaya hijau menyebar dengan cepat. Di dalam hati, Mu Chen pun berkata, "Teknik penanaman pohon." Setelah mengatakan hal seperti ini, angin-angin mulai berhembus hingga merubah sinar-sinar cahaya hijau menjadi hutan yang sangat luas. Orang-orang yang melihat Mu Chen menggunakan metode ini cukup heran karena saat ini mereka tidak merasakan adanya fluktuasi berbahaya yang datang dari hutan yang telah dibentuk oleh Mu Chen itu. Namun Mu Chen sendiri mengabaikan tatapan mata semua orang dan memilih untuk segera mengubah segel yang ada di tangannya. Setelah segel itu selesai dibuat, sebuah cahaya hijau mulai muncul dari pohon-pohon itu dengan fluktuasi yang cukup tenang. Dan kali ini semua orang bisa merasakan tekanan yang perlahan keluar. Mereka tidak menyangka Mu Chen akan mampu membentuk hutan dengan energi yang kuat. Pohon-pohon yang berukuran besar masih terus bermunculan dengan energi yang berwarna hijau menuju ke arah Mu Chen sepenuhnya. Jisuan yang melihat hal ini pun bisa merasakan adanya bahaya yang akan datang dari energi hijau itu. Tak menunggu waktu yang lama, Mu Chen pun segera membentuk roda ilahi Tianmu dengan energi yang terus berputar di atas kepalanya dan kemudian membentuk sebuah kayu raksasa yang sangat kuat. Wuling ketika menyaksikan hal seperti ini, dia mengetahui apabila roda ilahi Tianmu merupakan seni ilahi yang asli karena Mu Chen mampu menyerap energi yang ada dari saraf kayu, maka kekuatan tergabung menjadi tidak mudah terkalahkan. Serangan Mu Chen kali ini jelas-jelas akan membuat orang yang telah melewati tingkat ketiga kesengsaraan jiwa ilahi juga merasakan ancaman yang besar. Benar saja, Jisuan mulai memperkuat kekuatan spiritual yang berwarna putih di dalam tubuhnya karena dia sadar serangan dari Mu Chen tidak bisa dianggap remeh. Tak butuh waktu yang lama, Mu Chen pun mengarahkan jarinya ke arah depan. Hal ini membuat roda yang berada di tangan Mu Chen pun berputar dengan lebih cepat hingga serangan mulai melayang ke arah Jisuan. Menyaksikan serangan yang datang, Jisuan segera membuka segel baru sambil berteriak, "Sihir cahaya suci, perlindungan cahaya suci." Sebuah sinar cahaya putih memancar dari dalam tubuhnya, membentuk sayap yang melindungi tubuh dari seorang Jisuan. Tak lama kemudian energi dari roda kayu milik Mu Chen yang berwarna hijau menghantam sayap itu dan kemudian menimbulkan sebuah cahaya yang cukup menyilaukan. Ketika cahaya itu mulai memudar, semua orang bisa merasakan energi yang kuat hingga menghempaskan beberapa orang yang jaraknya terlalu dekat dengan tabrakan energi. Lalu dar, ledakan dari serangan itu mulai terdengar. Saat ini baik Mu Chen ataupun Jisuan, keduanya terhempas ke belakang dan semua orang bisa melihat jika kondisi dari Jisuan masih baik-baik saja setelah menerima serangan dari Mu Chen yang begitu dahsyat. Hal ini membuktikan jika Jisuan
memang orang yang kuat. Tapi ketika dilihat dengan lebih teliti, lengan dari seorang Jisuan terdapat luka yang terus mengeluarkan cairan merah. Dengan bangga, Jisuan pun mengatakan, "Muchen, meskipun kau telah menguasai seni ilahi, namun aku yakin kau tidak akan mampu melukai diriku." Muchen yang mendengarkan hal seperti ini memilih untuk tetap diam dan dia membentuk sebuah segel yang baru. Tak berapa lama, sebuah petir hitam mulai muncul. Tepat saat ini Muchen mulai mengaktifkan teknik pengendalian petirnya. Semua orang pun merasa terkejut karena sebelumnya mereka tidak merasakan adanya segel baru yang dibentuk. Liu Qingyun juga berkata, "Sungguh trik yang licik." Dia saat ini mengetahui jika jurus mematikan yang Muchen siapkan sebenarnya bukan roda, melainkan petir yang saat ini terbentuk. Sementara itu Wuling yakin meskipun Jisuan bisa menahan serangan yang pertama, belum tentu dia bisa menahan serangan yang kedua. Di sisi lain, Muchen sudah selesai membentuk teknik pengendalian petir. Tatapan matanya menjadi lebih menakutkan terhadap Jisuan. Tanpa basa-basi lagi Muchen melayangkan serangan itu dan kemudian petir berwarna hitam mulai melesat dengan cepat menuju ke arah Jisuan. Sekarang kekuatan petir hitam milik Muchen sudah sepenuhnya membungkus tubuh Jisuan. Semua orang yakin jika Jisuan pasti dalam keadaan tidak siap karena energi spiritual yang dia punya sudah habis digunakan untuk menahan serangan sebelumnya. Namun siapa sangka tak berapa lama mulai terdengar suara teriakan dengan tekanan yang begitu dahsyat. Dan itu adalah suara teriakan dari burung elang yang tiba-tiba saja menghantam petir hitam sampai membuatnya perlahan menghilang. Ketika petir hitam itu sudah menghilang, semua orang bisa menyaksikan tubuh dari seorang Jisuan yang masih baik-baik saja. Di sisi lain Muchen kali ini telah terkena gelombang dari ledakan petir hitam miliknya sendiri dan mulai terhuyung ke belakang. Namun tepat ketika elang itu muncul, burung Nine Nether Bird yang berada di dalam tubuh dari Muchen juga mulai bereaksi. Sementara itu Luoli tahu jika teriakan dari suara elang itu berasal dari elang naga langit kuno yang berada di peringkat ke-8 dari binatang suci. Para orang yang berada di peringkat teratas tidak menyangka jika Jisuan akan memiliki kekuatan sehebat ini. Tatapan mata Muchen masih terus terkunci pada Jisuan dan dia tidak menyangka jika serangan yang dia layangkan masih bisa diblokir secara misterius oleh Jisuan itu. Sementara Jisuan masih terus melayangkan tatapan mata penuh kemarahan terhadap Muchen. Dia benar-benar terkejut dengan serangan Muchen yang sangat mematikan. Kali ini, niat amarah yang luar biasa dalam pandangan mata Jisuan terasa semakin menggebu-gebu. Dia tidak menyangka jika Muchen mampu membuatnya menampilkan kartu traf andalan. Jisuan selama ini telah berusaha sekuat mungkin untuk tidak menampilkan kartu traf terakhirnya sebelum sampai di pertandingan final. Tapi terpaksa dia mengeluarkan karena menganggap kekuatan serang dari petir hitam milik Muchen sangat mengerikan. Lagi pula, yang Jisuan anggap sebagai musuh terhebat hanyalah Luoli dan juga Wen Qingxuan. Di sisi lain Luoli bisa merasakan bahwa amarah luar biasa telah membara dalam pandangan mata Jisuan. Dia pun segera mencengkeram pedang Duosen yang ada di genggaman tangannya. Setelah beberapa saat melihat Jisuan, Muchen segera tersenyum dan dia mengatakan, "Aku tahu kau hanya pura-pura dan tidak berani menyerang, maka berhentilah." Jisuan mendengarkan hal seperti ini tahu jika dia tidak bisa meneruskan pertandingan kali ini kecuali berencana menggunakan seluruh kartu traf yang dimiliki. Namun jika hal itu terjadi akan sangat merugikan bagi diri sendiri, apalagi dia belum tahu seberapa banyak kartu traf tersembunyi yang dimiliki oleh Muchen. Jisuan kemudian memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan Muchen dan dia akan segera pergi. Namun sebelumnya berjanji jika di babak final nanti Jisuan akan membuat Muchen merasakan pahitnya kekalahan.
Semua orang di tempat ini yang melihat kepergian Jisuan jelas mengetahui apabila pemuda itu tidak ingin menggunakan seluruh kartu truf yang dia miliki sebelum di babak final. Jisuan juga pasti mengetahui konsekuensi yang ada. Jika dia bisa mengalahkan Mu Chen, pasti dua wanita yang ada di sampingnya akan mengambil tindakan sehingga akan membuat dirinya mengalami sebuah kerugian. Hal inilah yang memaksa Jisuan untuk mundur dan pertandingan sementara harus ditunda sampai pertempuran yang terakhir berlangsung. Mereka yakin jika di dalam babak final nanti Jisuan pasti tidak akan segan-segan mengeluarkan seluruh kartu truf yang dia miliki. Sementara Mu Chen masih terus melihat kepergian dari seorang Jisuan dan dia tiba-tiba merasakan lelah yang begitu mendalam setelah pertarungan kali ini yang memaksa seorang Mu Chen menggunakan 3 seni ilahi dalam waktu singkat. Untungnya Mu Chen sudah jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya dan hal itu tidak begitu memberikan dampak buruk bagi tubuhnya. Dari pertarungan ini Mu Chen juga merasakan betapa jauh perbandingan kekuatan spiritual miliknya dengan milik Jisuan. Meskipun tubuh fisik dari Mu Chen bisa menutupi seluruh kekurangan itu, namun tetap saja jika dia menggunakan beberapa kartu truf, maka dia masih memerlukan energi spiritual yang cukup kuat. Karena hal inilah Mu Chen bertekad untuk meningkatkan kekuatan spiritual dari dalam tubuhnya demi menghadapi Jisuan di dalam pertandingan final. Keheningan mulai menyebar dalam sekejap, namun semua orang mulai bisa bernapas lega karena pertarungan yang mengerikan tidak benar-benar terjadi. Tatapan mata orang-orang di dalam tempat ini semuanya mengarah pada Mu Chen dan tak ada satupun yang berani menantang Mu Chen lagi. Mereka memilih untuk perlahan mundur dan kabur. Tak perlu waktu yang lama, tempat itu mulai terlihat sepi, hanya menyisakan beberapa kelompok saja. Di dalam kemudian kelompok dari Sui Tianhe yang berasal dari klan Dewa Darah mulai mendekati kelompok Mu Chen. Awalnya mereka hanya ingin menyapa, namun tak lama Sui Tianhe malah memprovokasi Mu Chen jika dirinya ingin sekali melenyapkan ratu dari klan Dewa Luo. Hal ini jelas membuat amarah Mu Chen bergejolak di dalam hatinya. Niat yang luar biasa meledak dalam pandangan mata Mu Chen dan itu memberikan kejutan pada kelompok-kelompok yang masih tertinggal di dalam tempat ini. Luo Li segera mendekati Mu Chen. Sementara itu Shen Changsen, Li Xuantong dan juga Su Xuan mereka sudah bersiap untuk bergerak. Wen King Xuan juga mulai memperhatikan Sui Tianhe. Namun tak berapa lama dia langsung melayangkan serangan tombak emasnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat Liu Qingyun dan juga Fang Yun mulai mundur untuk menghindari serangan itu. Mereka tidak ingin mengambil resiko jika harus melawan Mu Chen. Melihat Liu Qingyun dan juga Fang Yun yang berhasil lolos dengan mudah, membuat Sui Tianhe mencoba untuk pergi juga menggunakan kekuatan yang berwarna merah. Mu Chen hanya bisa melihat kepergian Sui Tianhe tanpa berniat untuk melakukan pengejaran. Karena Mu Chen merasa saat ini bukanlah waktu yang tepat berhadapan dengan orang-orang dari klan Dewa Darah. Namun di dalam hati Mu Chen sudah berjanji jika di dalam pertarungan final nanti dia akan membuat orang-orang dari klan Dewa Darah merasakan amarahnya. Melihat usaha dari Mu Chen yang ingin melindungi dirinya, hal itu membuat pandangan mata Luo Li menjadi berkaca-kaca. Dia sangat bersyukur karena menemukan sosok laki-laki seperti Mu Chen. Tak berapa lama, Wu Ling, Wen Busheng, dan juga Wu Yingying mulai mendekati Mu Chen dan juga kelompoknya. Melihat kemunculan mereka, Mu Chen pun mengucapkan terima kasih banyak. Jika tanpa bantuan dari Wu Ling dan juga Wen Busheng, mungkin Mu Chen tidak akan bisa menghadapi kelompok Jisuan dengan mudah seperti hari ini. Melihat sikap dari seorang Mu Chen membuat Wu Ling dengan cepat berkata, "Sudahlah, kau tidak perlu sungkan seperti itu. Jika bukan karena dorongan dari Wu Yingying, mungkin saat ini aku juga tidak akan ada di sini." Mendengarkan hal seperti itu jelas membuat Mu Chen cukup terkejut karena dia tidak menyangka jika Wu Yingying
akan bersedia untuk membantu dirinya. Di sisi lain, Wu Yingying yang tahu jika kakaknya membocorkan rahasianya langsung mendengus pelan. Tak berapa lama dia mulai mendengar perkataan terima kasih yang keluar dari mulut Mu Chen. Demi menutupi rasa malunya sendiri, Wu Yingying pun mengatakan, aku hanya tidak ingin Jisuan menang dan membuat semua orang menderita. Aku hanya melakukan semua ini untuk Akademi Wulingku. Tak berapa lama, Wen Buseng juga segera berkata, kita tidak melakukan apapun kali ini. Justru kita yang dibuat terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh saudara Mu Chen. Melihat kekuatanmu, pantas saja jika kau disebut sebagai orang yang telah membawa bencana berdarah di jalan spiritual. Mu Chen hanya membalas perkataan dari Wen Buseng dan juga Wu Yingying menggunakan senyuman. Mu Chen kemudian mendoakan agar kedua kelompok ini bisa berhasil ke depannya. Namun sebuah celetukan tiba-tiba mulai terdengar dari sosok Wuling. Dia ingin agar keempat kelompok bisa bergabung selama periode akhir ini. Lagi pula mereka juga tidak yakin jika Jisuan tidak akan membuat perhitungan untuk mereka setelah berpencar. Mendengarkan ucapan dari Wuling tersebut, jelas Mu Chen merasa senang karena dia memiliki teman lagi untuk berjuang bersama-sama. Melihat persetujuan yang lainnya, Wuling segera memberikan 3 liontin giok yang berwarna merah, dan liontin ini akan berguna untuk memberikan sinyal apabila ada salah satu kelompok yang mengalami sebuah masalah. Bahkan juga bisa dipergunakan untuk menjadi sinyal yang membakar kartu lapangan untuk memulai pertandingan final. Pertandingan final sendiri baru akan dimulai jika separuh kartu dari orang yang berada di 16 besar sudah terbakar. Ketika kartu itu terbakar, maka akan tersisa 8 kelompok yang akan bisa maju ke babak final. Ketika mereka sudah mendapatkan masing-masing dari liontin itu, akhirnya memutuskan untuk pergi dan berpencar. Setelah kepergian kelompok Wu Yingying dan juga Wen Buseng, tubuh Mu Chen rasa-rasanya begitu lemah. Saat ini dia baru bisa merasakan efek dari serangan yang dia lakukan terhadap Jisuan. Namun Luoli dan juga Wen Qingxuan merasa jika Mu Chen sudah begitu hebat ketika melawan Jisuan. Jika saat ini merasakan lemas, itu adalah hal yang wajar. Mu Chen, Luoli dan juga Wen Qingxuan pun memutuskan untuk segera membahas burung elang yang telah dikeluarkan oleh Jisuan. Mereka yakin jika itu adalah kartu draft terakhir yang dimiliki bocah itu. Setelah mengetahui asal dari burung tersebut, Mu Chen mengetahui bahwa burung elang milik Jisuan itu merupakan tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan burung Nine Nether Bird miliknya. Mu Chen penasaran apakah di zaman dulu Jisuan pernah memurnikan roh elang naga langit kuno di tubuhnya. Namun Mu Chen yakin jika burung elang itu pasti bukan hasil pribadi dari Jisuan, dan mungkin ada seseorang yang rela membantu Jisuan memurnikan elang naga langit kuno. Meskipun Jisuan memiliki burung elang naga langit kuno, namun Mu Chen tidak merasa takut sama sekali karena dia memiliki jalinan darah dengan burung Nine Nether Bird yaitu Jiu Yu, dan pasti jauh lebih kuat. Lagi pula saat ini, ketika Jiu Yu yang berada di dalam tubuh Mu Chen terbangun sepenuhnya, maka dia akan berubah menjadi makhluk suci yang luar biasa dan kekuatannya mampu bersaing dengan keberadaan alam tertinggi. Setelah keadaan Mu Chen pulih, dia memutuskan untuk segera keluar dari tempat itu dan menuju tempat lain demi mengumpulkan poin-poin. Tak butuh waktu yang lama, Shen Changsheng dan juga yang lainnya pun mengikuti langkah dari Mu Chen untuk pergi. Selama dalam perjalanan ini, Mu Chen berjanji akan mengalahkan Jisuan dan mengakhiri dendam lama di jalan spiritual waktu itu. Berita tentang pertarungan Jisuan melawan Mu Chen sudah mulai menyebar dengan begitu cepat. Yang membuat mereka terkejut adalah Jisuan terpaksa mundur dan mengakhiri pertarungannya dengan Mu Chen itu. Tak perlu waktu yang lama, semua orang sudah tidak asing lagi dengan nama Mu Chen.
Bahkan beberapa orang merasa jika reputasi dari Jisuan saat ini sudah digantikan oleh Muchen. Kartu dari kelompok 16 besar semakin lama sudah semakin tersisa sedikit. Hal ini jelas menjadi tanda jika kompetisi yang akan segera memasuki babak final. Mereka mulai saling menyerang dengan kekuatan penuh untuk bisa memperoleh poin masing-masing demi bisa masuk posisi 8 besar, di mana kali ini posisi pertama masih ditempati oleh kelompok Jisuan. Sementara itu Wen Qingxuan berada di posisi kedua, Muchen berada di posisi ke-8. Tim yang mampu menempati posisi 8 teratas merupakan tim-tim elit yang memiliki kekuatan mengagumkan. Meskipun tim dari Shen Changsheng juga cukup kuat, namun mereka hanya berada di peringkat ke-10 karena begitu banyaknya tim misterius yang mulai bermunculan satu sama lain. Di sisi lain, Muchen sedang menghadapi puluhan sosok yang menyerang secara bersamaan. Namun mereka bukan tandingan dari kelompok Muchen, dan baru saja Muchen mengaktifkan kekuatan petir di dalam tubuhnya, kelompok itu telah kalah. Hal ini jelas dimanfaatkan oleh Muchen untuk mengambil 3 kartu yang mereka punya dan kemudian mentransfer poin-poin yang berada di dalamnya. Di tempat yang tidak jauh dari Muchen, Luo Li dan juga Wen Qingxuan, mereka telah berhasil mengalahkan kelompok-kelompok yang berdatangan. Setelah Wen Qingxuan mengambil kartu-kartu dari kelompok ini, dia pun membaginya dengan rata. Namun saat melihat plakat poin, mereka tidak menyangka jika poin Jisuan sudah mencapai 120.000. Sungguh pencapaian yang begitu menakjubkan. Namun Muchen tidak ingin berkecil hati dan dia yakin jika dirinya bisa lebih unggul jika dibandingkan dengan Jisuan. Setelah Wen Qingxuan melihat hal ini, dia berkata pada Muchen, mulai hari ini ketika kita mendapatkan poin, kau tidak perlu membaginya dengan milikku yang lebih besar. Aku tahu kau ingin mengembalikan posisi pertama padaku, namun saat ini hal yang lebih penting adalah kau bisa melampaui kelompok Jisuan. Mendengarkan kata-kata dari Wen Qingxuan membuat Muchen tidak begitu penting untuk bisa menempati posisi pertama. Namun bagi Wen Qingxuan, posisi pertama sebenarnya memang cukup penting karena jarak yang begitu jauh akan membuat diri sendiri merasa tidak percaya diri. Sementara itu, anggota lain juga setuju dengan ucapan Wen Qingxuan karena pertarungan ini sudah dimulai, maka Muchen harus menang dari segi apapun jika dibandingkan dengan Jisuan. Melihat semangat dari rekan-rekannya membuat rasa percaya diri di dalam tubuh Muchen menjadi meningkat, dan dia berjanji pasti akan bisa mengalahkan Jisuan dan membuat mereka semuanya bangga dengan Muchen. Setelah melihat skor miliknya, Muchen tahu jika perbedaan antara dia dan juga Jisuan adalah 50.000 poin. Melihat perbedaan yang cukup besar ini membuat Muchen mau tidak mau harus mengambil resiko untuk melawan tim yang telah memasuki 16 besar. Jika Muchen bisa mengalahkan mereka, maka poin yang akan didapatkan pasti sangatlah besar. Muchen memutuskan untuk membagi kelompok menjadi 2 dan dia akan menggabungkan Luo Li dan juga Wen Qingxuan menjadi satu kelompok untuk bisa mengecoh Jisuan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Setelah Muchen membagi tim ini, mungkinkah hal itu akan lebih efisien atau justru akan melemahkan kelompok dari Muchen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.